Witan Sulaiman, Gustavo Almeida. Ini seperti kisahnya Siti Nurbaya yang mereka terpaksa untuk jatuh cinta. Ya salam, di video kali ini gue akan mencoba mengupas tuntas yang terjadi di akhir pekan ini. Banyak banget gosip, banyak banget problematika di dunia sepak bola kita, khususnya di Persija Jakarta, yang harus gue bahas. Memang gue udah lama, udah beberapa hari gue nggak bikin video karena ada kesibukan juga, karena ada lain halnya juga. Jadi gue baru sempat sekarang gue bikin video itu. Gue di sini mau bahas macam-macam. Gue sedikit mau nyenggol pertandingan sebelum ini yang kita menang dengan fenomenal, fantastis, luar biasa. Terus ada pertandingan berikutnya juga, ada jeda kompetisi juga karena ada timnas di situ. Kayaknya lumayan, nggak banyak, tapi ini cukup dalam pembahasannya. Gue akan mulai langsung. Oh iya, sebelumnya gue minta like dulu video gue, lo like video gue agar ratingnya bagus. Terus yang udah subscribe dibunyiin loncengnya supaya kalau gue upload tuh dapat notifikasinya. Dan yang pasti, sholat dulu baru nonton gue. Jangan lo jadikan gue menjadi tameng untuk lo meninggalkan yang mana itu adalah kewajiban lo. Gue akan mulai langsung. Ini dia yang gue maksud adalah Siti Nurbaya. Tapi sebelum ke sono, gue mau coba ngebahas pertandingan sebelumnya aja. Sedikit aja, sedikit. Jadi pertandingan lawan kemarin Persikabo, wah cukup seru. Gue nonton di situ secara langsung. Gue memperhatikan gerak-gerik Persija, strateginya. Jadi ini rasanya keren banget. Kenapa ya? Karena gini, gue salah persepsi. Gue bilang waktu itu kalau Persija ini jangan pernah duetkan Rizky Fandi dan Hanif Syahbandi. Waktu itu gue bilang kenapa ya? Karena kedua pemain ini adalah tipikal yang bertahan gitu. Dia pejuang tangguh keduanya ini, dan dia sedikit untuk menyerang. Hanif Syahbandi memang lebih menyerang, memang sering banget dia agak-agak menyerang ke depan, tapi memang fungsi utama dia itu kuat dalam bertahan. Gue pernah ngomong, gue bilang kalau nggak Hanif sama Abimanyu atau Rizky Fandi sama Abimanyu, itu adalah keseimbangan di lini tengah. Waktu itu menurut gue kayak gitu. Ternyata kemarin Thomas Doll memakai itu, Rizky Fandi dan Hanif Syahbandi dibarengin. Penyerangannya diserahin ke 3 orang di depan aja. Ada Gayos di situ, ada Witan Sulaiman, dan ada Rio Matsumura. Ternyata dengan 3 orang di depan ini ditopang dari kanan kiri biasa itu, seperti biasa maksud gue, ternyata cukup. Dan si Rizky Fandi fokus dalam bertahan total. Hanif Syahbandi sesekali menyerang dan dia lebih banyak membantu pertahanan. Ternyata oke juga. Buktinya apa? Buktinya lini pertahanan kita aman-aman aja dan tengah kita ternyata kuat banget. Kita menguasai jalannya pertandingan, sangat-sangat aman, mendominasi. Bahkan pemain penyerang kita leluasa banget di pertahanan lawan sampai akhirnya dengan kita terlalu menguasai itu sampai semua pemain kita tuh agak maju ke depan gitu. Saking nyamannya. Ada beberapa kali peluang dari Persikabo dan itu nggak berbahaya sama sekali. Jadi sangat enak, sangat enjoy nontonnya dan strategi berjalan. Dan ini tiki taka yang keren banget. Tiki taka yang berhasil dimainkan dari akurasi passingnya, dari kontrol bolanya, dari aliran bolanya. Begitu begitu Marco Simic masuk, waduh, ini tiki taka berubah jadi tiki toke. Berubah jadi tiki toke. Gak ada peluang sama sekali, 0 penyerangan, bukan lagi shoot ke gawang, bukan lagi shoot ke ke gawang lawan, ke musuh gitu. Walaupun nggak on target, ini nyerang pun nggak gitu. Ketika si Marco Simic masuk di menit, kalau nggak salah dia sisa 5 menit aja, beberapa, gue lupa tuh. Tapi dan masuknya sama Rico berdua. Ini nggak merubah apapun, nggak ada perubahan yang signifikan. Gue pikir Rico masuk, ini bakal ngebut lagi di depannya. Ternyata Rico-nya juga pusing kalau harus ditandemin sama Simic mungkin ya. Karena satu pun gue ngeliat ya, nggak tahu ini persepsi gue atau lu sama gue. Kayaknya pemain-pemain yang lain juga nggak mau ngoper gitu ke Simic. Jadi jangankan shoot, dioper aja enggak ini orang. Mundar mandir, baru berapa menit jalannya langsung pelan gitu. Jadi ini orang asal dimainin aja. Karena gue lagi-lagi ya, kecurigaan gue lagi-lagi kayaknya
ada sesuatu yang mengharuskan dia main gitu. Kalau misalkan dia sampai nggak dimainin, kayaknya Persija ada something gitu, kayak kena dituntut atau apa sama dia. Gua nggak tahu ya, ini persepsi gua aja. Kenapa setiap pertandingan dibutuhkan dan tidak dibutuhkan, dia selalu masuk. Gue beribu-ribu kali ngucap ini. Dan gue membuktikan itu. Coba nanti ya, di match berikutnya, lo nanti kalau bener nih ucapan gue, lo ingetin gue di Instagram kayak di mana terserah. Kalau di pertandingan berikutnya, dia dimainin lagi, di pertandingan berikutnya, dia dimainin lagi, berarti ada sesuatu gitu. Kita bukan orang yang bodoh, yang cuman ngelihat kosongan. Gue ngelihat agak detail. Gue ngelihat sampai ke sono, ke arah sana gitu. Kenapa ini orang harus main di menit akhir? Kan tim kita lagi nggak butuh nyerang juga. Dan tim kita lagi stabil juga. Pemain kita juga nggak ada yang kecapean. Kenapa ini orang harus turun? Di semua pertandingan yang udah kita lalui. Itu yang menjadi pertanyaan gue. Dan gue berasumsi kalau memang ada sesuatu di kontraknya mengharuskan dia main. Mungkin. Jadi Persija seperti terkurung. Tapi terkurungnya itu di sangkar emas. Ya salam, sangkar emas. Jadi terlihat mewah, tapi ternyata tersandra oleh Marco Simic. Asumsi dari gue, jangan disimpulkan itu menjadi sebuah fakta, tapi itu hanyalah pemikiran-pemikiran dari Ilan Alkatiri. Gila. Oke, yang berikutnya, Witan Sulaiman. Nah lo, gue nggak mau ngebahas dia. Soalnya ntar gue diomelin. Kemarin rame banget. Dibilang diem. Lo nggak tahu, kalau lo nggak tahu apa-apa, gue nggak tahu kalimat pasnya ya. Kalau lo nggak ngerti, nggak paham atau nggak tahu apa-apa, lebih baik diem. Nggak bisa. Orang tuh jangan. Lo kalau lo pusing sama omongan orang, yang lo tutup itu adalah kuping lo. Jangan lo bungkam mulut orang itu. Karena orang berbicara itu dia punya hak untuk berbicara. Bebas aja. Mau itu kebenarannya pastikah, atau itu asumsi, atau itu pemikirannya, ya bebas-bebas aja. Itu namanya hak dalam berbicara. Jadi jangan pernah larang orang untuk berbicara. Gue kalau dilarang, tambang bacot gue. Gue gak bakal berhenti ngomong. Kalau itu yang ada di hati nurani gue. Dan kemungkinan yang gue sampaikan juga itu nggak yang fitnah. Semua ada dasarnya gitu. Namanya asumsi. Asumsi nggak perlu dibuktikan. Karena itu adalah pemikiran masing-masing pribadi. Nah, Witan pindah. Kenapa asumsi itu muncul? Karena nggak ada kejelasan yang pasti. Entah dari Witannya atau entah dari manajemennya. Nggak jelas. Ini orang dipinjam apa transfer? Ini orang statusnya kayak apa? Apa dia yang mau pindah? Apa Persija yang nyuruh dia pindah? Ini kan jadi pemikiran liar di orang-orang kan. Nggak jelas. Harus diperjelas. Itu apa namanya yang harus dilakukan. Nah, gue bisa menyimpulkan. Kalau gue bisa menyimpulkan, bagi gue rasanya ini bukan keinginan si Witan Sulaiman. Kenapa gue bisa ngomong kayak gitu? Makanya tadi gue kasih awal pembukanya adalah Siti Nurbaya. Kenapa bisa kayak gitu? Karena ada ucapan dari Bayangkara itu sendiri. Bayangkara ngomong kayak gini. Saya bukan hanya ke Persija, saya mengirimkan surat ke semua klub di Liga Indonesia. Bahkan sampai ke Rans Nusantara semua dikirim klubnya, suratnya. Dan dia nanya, apakah ada pemain yang bisa dipinjamkan atau ada pemain yang bisa ditransfer. Menurut Bayangkara, Persija menyerahkan beberapa nama. Ada Marco Simic di situ, tapi ditolak sama Bayangkaranya. Dan di situ ternyata ada nama Witan Sulaiman. Kalau ada nama Witan Sulaiman, berarti Persija yang menyodorkan nama itu. Kan kayak gitu kan. Ini bukan pemikiran gue, bukan hasil orang ngasih tau gue, bukan gue nanya ke seseorang. Enggak, gue baca dari media. Yang media ini lo bisa Google kapan waktu ada di situ, dan itu bisa dipertanggungjawabkan karena ada orang yang ngomong dari si pihak Bayangkaranya. Gue ulangin sekali lagi, Bayangkara kirim surat ke Persija, salah satunya, dan Persija menyodorkan beberapa nama. Ada Marco Simic, dan ada nama Witan Sulaiman. Berarti Persija yang menyodorkan. Sekarang Witannya mau apa enggak? Kalau gue tanya, kalau itu gue nggak tahu, harus dijawab sama Witannya. Bisa jadi dia mau, emang. Bisa jadi dia nggak mau. Gue nggak bisa ngejawab itu. Karena apa? Karena harus dari mulutnya si Witan langsung. Kalau gue ngoceh kayak gitu, ntar diomelin lagi sama dia. Jangan. Jadi yang gue tahu hanya, yang tadi gue bilangin aja udah. Dia minta nama, Persija ngasih nama. Kasusnya kayak siapa? Sama kayak Gustavo Almeida. Gustavo Almeida mau nggak? Nggak mau di awalnya. Dia menyesalkan dengan dia pindah ke Persija. Dia masih cinta Arema. Kata siapa? Kata dia. Dia ngomong langsung di media. Dia bilang, nanti gue bacain artikelnya. Jadi beda hal sama Witan. Kalau Witan dia nggak ngomong, tapi kalau Almeida dia ngomong. Karena kondisi. Dia bilang, gue nggak bisa kontrol semuanya. Gue nanti ada artikelnya, gue akan bacakan masalah si Gustavo Almeida. Gue mau satu-satu dulu. Ini kalau gue nggak baca poin-poinnya, gue suka lompat ke sono ke sini nanti airannya. Oke? Tadi Witan udah, Gustavo,
Keduanya ini adalah statusnya pinjaman. Menurut berita juga, bukan menurut gue. Pinjaman itu masih ada kemungkinan dibalikin. Nah, pertanyaan besarnya gini, kenapa si Witan dipinjemin? Kenapa si Gustavo dipinjemin? Kalau Gustavo, permasalahannya tentu dari segi keuangannya. Kenapa gue bisa ngomong kayak gitu? Karena Arema sendiri yang merilis, dia bilang, kita banyak kehilangan sponsor, kita banyak begini, kita banyak permasalahan, dan kita udah jelaskan ke si Gustavo, dan Gustavo mengerti dengan keadaan ini. Berarti permasalahan keuangan. Nah, kalau minjemin ada permasalahan keuangan, ada kemungkinan nggak Persija minjemin Witan dengan permasalahan keuangan juga? Kan ada korelasinya. Tapi itu masih sebatas asumsi, bukan fakta. Karena apa? Fakta itu harus dikeluarkan oleh manajemen yang harus ngomong. Jadi Witan yang ngomong, manajemen ngomong, baru itu menjadi fakta. Tapi kalau gua ngomong, lo yang ngomong, kita di medsos, itu masih sekedar asumsi dan tidak bisa dibuktikan menjadi fakta. Kalau menurut gue seperti itu. Gue nggak tahu, mungkin lo ada pendapat lain, lo komen di bawah. Mungkin pendapat lo yang benar, gue baca, gue akan ralat di video berikutnya mungkin, karena nggak selamanya yang gue omongin pasti benar. Siapa gue? Bisa jadi lo yang lebih benar, hanya lo nggak di videoin aja kan. Jadi lo ngomong, lo komen di bawah. Kali gue dapat masukan tambahan dari ocehan-ocehan kalian. Jangan disuruh diam kayak Witan. Orang kayak gue, bang, ngomong bacot mulu lo. Bikin video lo ngomong mulu katanya. Ya orang bikin video ngomong, terus gue bikin video ngapain? Lihat-lihatan doang sama kamera kan? Ya enggak aja. Tapi biarin, kita diemin aja biar digirang. Kalau udah kelewatan, kalau ada orang, gue kayak gini. Kalau ada orang komen di Instagram gue, tapi dia nyerang gue, ngekritik gue dengan statement di konteks itu, di konteks pembahasannya, itu akan gue diemin dan akan gue balas, akan gue kasih penjelasan. Tapi kalau dia nyerang guenya dengan yang nggak nyambung, yang nggak ada korelasinya, itu kemungkinan besar akan gue blokir. Karena apa? Karena bagi gue dia udah nggak suka sama gue. Mau ngapain? Kalau lu nggak suka sama gue, ya lu jangan lihat gue. Kalau lu masih ngintip-ngintip, ada kemungkinan lu masih suka. Tapi gue udah keburu kecewa, gue blokir aja. Pakai jurus simik bos, segampang itu. Contoh hal kayak gini, gue bilang Rizky Ridho, waktu itu bukan sekarang. Jadi lo harus dipahamin kapan gue bicaranya. Waktu itu gue bilang kayak gini, Rizky Ridho rasanya buat gue pribadi itu yang gue rasain, dia kurang Persija banget, gue bilang. Dia ini seakan-akan seperti pemain timnas Indonesia yang sedang bermain di Persija. Kayaknya kurang greget, kayak Aji Kusuma, kayak Firza Andika, kayak Rico Simanjuntak, kayak pemain-pemain yang lain yang terlihat tuh dia memang Persija banget itu. Nah, kalau Rizky Ridho, gue bilang waktu itu gue bilang dia kayak kurang happy di Persija gitu. Nah, setelah gue ngomong kayak gitu, entah gue nggak tahu, mungkin ada temen yang nonton gue atau gimana ngebilangin, tapi gue lihat di akhir-akhir ini kayaknya dia happy banget di Persija gitu. Apa mungkin performa Persijanya lagi bagus jadi dia happy atau enggak? Tapi memang dari awal gue lihat dia kayaknya kurang greget, tapi akhir-akhir ini di 3 pertandingan terakhir, kalau gue ngeliat konten-konten YouTube-nya Persija, Rizky Ridho di ruang ganti joget-joget, dia selebrasi, dia pegang-pegang lambang di dada, dia teriak-teriak. Nah itu yang gue harapkan gitu. Maksud gue dengan ucapan gue kemarin, mungkin jadi doa. Kalaupun dia nggak ngedenger, mungkin itu jadi doa dan dia merubah dan dia membuktikan kalau memang dia udah pemain Persija dan dia cinta dengan Persija. Ada orang komen, bang mana yang kata lo tuh si Rizky Ridho kurang Persija banget. Gue bilang, oh iya, waktu itu. Tapi sekarang dia udah Persija banget. Kan orang bisa aja kayak gitu. Itu masih gue balas. Tapi tiba-tiba ada yang komen, bacot lo, otak lo nggak dipakai, alah lo segala macam. Bagi gue ini udah kebencian. Jadi kalau lo kritisi gue itu karena sayang, tapi kalau lo caci maki gue itu karena kebencian. Kalau udah benci, mau ngapain ada di sekitar gue? Kita buang yang benci-pembenci, kita sehatin kepala kita. Jadi lingkungan kita, lingkaran kita itu lingkaran yang sehat. Kalau kita bergabung dengan lingkaran yang nggak sehat, kita ikutan nggak sehat nanti. Jadi gelo, paham gak lo? Oke, kita lompatin keluh kesah gue tadi. Sekarang kita ke si Gustavo yang tadi gue mau bawain. Jadi Gustavo ngomong kayak gini. Dia bilang, kadang-kadang di kehidupan saya tidak bisa mengontrol segalanya. Saya pikir Persija sudah bernegosiasi dengan manajemen Arema dan saya sudah berkomunikasi untuk pindah ke Persija Jakarta. Oke? Saya tidak suka berpisah seperti ini di setengah musim ini, dia bilang. Maksudnya di paruh musim tuh dia nggak suka pindah. Dia pengennya nuntasin musimnya aja. Saya tidak mau. Dengar? Saya tidak mau, dia bilang. Saya sudah bekerja di Arema dan setiap hari kami bekerja bersama. Meski kami kalah imbang dan menang, semua itu sudah dilalui. Kadang kami di atas, kadang juga kami turun. Kata si Gustavo Almeida.
Saya senang bermain di Arema yang membuat saya berkembang lebih baik. Tetapi ini saya sangat sulit untuk berpisah sekarang. Karena di sini saya punya teman banyak dan saya anggap ini seperti keluarga yang membantu saya beradaptasi di sini di Malang. Oke? Ini kan menandakan kalau dia tuh bukan dia yang pengen ke Persija. Nah, gue khawatir kalau dia terpaksa. Mudah-mudahan dia profesional ya. Kalau dia udah bagian dari Persija, tapi dia bilang di terakhirnya ya karena saya akan bersikap profesional, saya akan serius di Persija, kurang lebihnya begitu. Nah itu yang gue harapin. Jangan karena dia kepaksa terus dia main malas-malasan. Sayang banget. Ini striker bagus. Kenapa dia mesti ngancurin karirnya kalau dia sampai melakukan itu gitu. Nah dengan kejadian ini kan ada sangkutannya antara Witan dan Gustavo. Gustavo nggak mau pindah, Witan gua rasa nggak mau pindah juga. Dia dipinjemin atas keinginan klub, mungkin ini dipinjemin atas keinginan klub juga. Kan kayak gitu kan? Ada kesamaan nih antara kedua belah pihak nih. Ini ada permasalahan di keuangan, Aremanya, mungkin Persija ada permasalahan di keuangan. Lu paham yang gue omongin nih maksud gue nih. Nah, sekarang balik ke Witan sedikit, ujungnya antara Witan atau si manajemen yang harus kasih tahu ke publik ini apa yang terjadi supaya nggak liar ini. Karena gue berasumsi kan nggak cuman gue, ada jutaan orang, ada ratusan ribu anak-anak The Jack di situ kan yang bisa berasumsi kapan aja, di komen bebas aja kan. Nah itu nanti semakin liar, nanti bakal ada yang terpojokkan gitu maksud gue. Nah ini harus segera diselesaikan. Jangan sampai ada perpecahan di dalam kubu Persija atau di kubu fansnya itu. Kalau gue posting sesuatu, terjadi perdebatan antara sesama anak Jackmania, gue pasti hapus postingan itu. Karena apa? Karena gue nggak mau sesama kita berantem. Kita harus akur sesama kita. Kalau misalkan kita debatnya sama pendukung sebelah, masih oke, masih gue pertahanin postingan gue. Tapi ketika gue posting, lu yang pada berantem berdebat di situ, gue akan hapus postingan gue. Karena gue nggak suka ngelihat kita sama kita, tujuan kita sama, kecintaan kita sama, kok bisa-bisanya lu berbeda pemikiran sampai lu harus berantem. Nggak sebegitunya. Ngobrol, nggak harus berantem. Oke? Kata Pak Sumarji terakhir kayak gini, dia bilang, karena kepindahan Witan ini sedikit kontroversi, jadi kemungkinan pas lawan Persija nanti, ada kemungkinan, dia bilang, tidak akan menurunkan Witan Sulaiman untuk melawan Persija. Karena takut menjadi beban katanya. Oke? Bayangin, bukan pelatih yang mutusin orang main apa kagak, tapi Pak Sumarji yang mutusin. Jadi ada kemungkinan dimainin, ada kemungkinan enggak. Kalau dimainin memang bakal heboh banget. Kalau nggak dimainin ya akan canggung juga gitu. Oke? Balik ke yang awal tadi gue bilang terakhir, kenapa gue bilang ini Siti Nurbaya, karena ini terkesan ada perjodohan antara Witan dan si Bayangkara dan Gustavo dengan Persija Jakarta. Cinta apa enggak? Enggak bakalan untuk awal, tapi cinta akan tumbuh karena waktu aja. Jadi bisa jadi Witan betah di sana, bisa jadi Witan akan melupakan yang lama dan dia serius di tempat yang baru. Bisa jadi Gustavo balik lagi ke Arema, bisa jadi Gustavo stay di Persija, sama kayak kasusnya Irfan Jauhari waktu itu. Jadi kita tunggu aja perkembangannya. Cuman dari beberapa poin yang tadi yang paling penting adalah keterbukaan dari manajemen atau dari Witan Sulaiman sendiri supaya nggak menjadi liar statement-statement semua orang, kita salah satunya gue berasumsi segera dikelirkan. Lebih baik seperti si Gustavo Almeida yang ngomong terang-terangan kalau dia nggak suka dia pindah ke Persija di tengah musim kayak gini. Itu lebih elegan buat gue. Oke, cukup sekian dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.